Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, nilai-nilai luhur Pancasila tentu perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk di Provinsi Banten. Memahami akan pentingnya hal tersebut di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin kuat khususnya di kalangan generasi muda. Karenanya DPRD Provinsi Banten menginisiasi peraturan daerah tentang pedoman pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan hal-hal apa saja yang melandasi dibuatnya regulasi tersebut serta sudah sejauh mana pembahasannya? Kita akan bahas lengkapnya dalam Bumi Jawara bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Yeremia Mendrova, STMM MBA, yang merupakan Ketua Komisi 5 DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Ya, bagaimana Pak? Sibuk apa nih belakangan ini? Tentu sibuk bagaimana terus kita meningkatkan program-program kemasyarakatan. Kebetulan kami di Komisi 5 punya tupoksi berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Oke, ya. Dan belakangan ini juga sempat ramai ya dibicarakan mengenai perda atau masih raperda nih Pak? Masih dalam tahap raperda, karena masih berproses dalam pembahasan. Dan kalau progresnya sampai hari ini, kemarin sudah kita melakukan pembahasan bersama dengan OPD, dalam hal ini Biro Hukum dan Kesbangpol. Kemudian kemarin sudah kita kirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi. Sehingga kita berharap tahun ini raperda yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bisa ditetapkan di akhir tahun ini. Oke, mudah-mudahan ya tidak menjadi PR ke tahun depan. Betul, gitu ya, Pak, ya? Setuju sekali. Oke, kalau yang melandasi atau melatar belakangi, ini kan usulan ya Pak ya, inisiatif DPRD ya Pak ya, yang melandasi dibuatnya perda tentang atau raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini sebetulnya apa sih Pak? Jadi sebuah raperda itu bisa diusulkan oleh anggota DPRD dan juga oleh kepala daerah, dalam hal ini gubernur di tingkat provinsi. Nah, berkaitan dengan raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah merupakan usulan inisiatif DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Komisi 5. Kemudian dalam hal ini kami dari fraksi PDI Perjuangan menginisiasi untuk pengusulan pembentukan perda yang tadi berjudul Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dan ini sudah menjadi usulan resmi, kemudian masuk pada tahapan-tahapan pembahasan, baik pembahasan tingkat 1 antar internal DPRD sebagai sehingga ini bisa menjadi usul inisiatif resmi DPRD. Setelah itu tahapan selesai, kemudian masuk pada tahapan pembahasan tingkat 1 dengan kepala daerah, dalam hal ini Pak Gubernur. Dan itu sudah selesai, kemudian ini sekarang dalam proses pembahasan tahap kedua, yaitu mulai dalam tahapan di tingkat pansus. Dan kebetulan Komisi 5 ditugaskan untuk membahas raperda ini sebagai panitia khusus di Komisi 5. Jadi pansusnya Komisi 5 Komisi ya? 5, betul. Dari Bapak ya yang betul. Oleh Bapak. Jadi Komisi 5 yang mengusulkan, kemudian yang ditugaskan kembali untuk melakukan pembahasan di tahap tingkat 2 bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur yang diwakili oleh Biro Hukum dan Kesbangpol. Nah, kita ditugaskan Komisi 5 untuk melanjutkan pembahasan tersebut. Oke, jadi bisa sambil mengawal juga ya Pak ya? Betul. Sudah sejauh mana begitu ya pembahasannya. Dan sebetulnya Pak, kalau dilihat ini kan diusulkan oleh DPRD, berarti ada tingkat urgensi atau kepentingan tertentu ya? Jadi sebuah raperda itu diusulkan harus ada 3 landasan. Yang pertama adalah landasan sosiologi, adalah berkaitan dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, tantangan-tantangan yang ada di Provinsi Banten. Nah, kita melihat bahwa Provinsi Banten punya banyak keunggulan, banyak kearifan lokal. Banten dikenal dengan misalnya daerah yang
kaya dengan pondok pesantren, kaya dengan santri, banyak ulama ilmiah, banyak ulama juga pejuang, daerah para kiai, daerah para jawara, dan berbagai macam keanekaragaman lagi di Provinsi Banten selain daripada tadi kearifan lokal yang saya sebutkan. Dan kemudian landasan sosiologi berikutnya adalah dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi, dan tentu bagaimana kita menjaga ini supaya nilai-nilai luhur, kemudian bagaimana nilai-nilai budaya, bagaimana kearifan lokal yang saya sebutkan tadi, sebagai kita sebagai anak bangsa tetap ini terjaga, dan ini yang melandasi sebagai landasan sosiologinya. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofi. Landasan filosofi itu adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang punya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai falsafah hidup bangsa yang bisa mempersatukan seluruh kehidupan kita yang tadi beraneka ragam yang ada sebagai kekayaan bangsa kita. Dan yang kemudian bagaimana kita terus mempunyai wawasan kebangsaan yang meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila tadi, kemudian persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian kesatuan sebagai yang utuh sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini bagian daripada landasan filosofis sehingga kita berpikir bahwa perlu ada sebuah perda, ada regulasi untuk bagaimana pengamalan, penghayatan, peningkatan persatuan dan kesatuan ini semakin kokoh, semakin membumi. Kemudian penghayatan ini kan harus sepanjang hayat bagi masyarakatnya. Itu landasan kedua, landasan filosofi. Kemudian landasan yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis tentu mulai dari Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita, kemudian berbagai macam undang-undang, peraturan, dan yang ujungnya adalah ada sebuah Permendagri 71 tahun 2012 yang salah satunya mengamanatkan di situ bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. Nah, kita garis bawah ini, maka oleh karena itu ini memperkuat sebagai tadi baik landasan sosiologi, landasan filosofi, dan landasan yuridisnya untuk kita membuat sebuah peraturan daerah. Jadi payung hukumnya dari pusat sudah ada, Pak ya. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya di Provinsi Banten ini. Oke Pak, kita tahan dulu perbincangan kita. Kita masih akan kembali dalam Bumi Jawara. Tetaplah bersama kami. Ya, rapat kita ini ya kita menetapkan ya peraturan daerah tentang wawasan kebangsaan. Ini kita tanamkan membuat satu regulasi agar mengimplementasikan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ini yang semua berwawasan kebangsaan ya di dasar negara kita Pancasila. Nah, inilah yang tentunya kemarin kita belum mempunyai ya regulasi yang lebih baik untuk bisa dapat kiranya menjadi satu pedoman yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ketika ada satu hal-hal kebutuhan hidup sehari-hari atau hal-hal kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti itu. Ya, saya pikir cukup baik ya. Jadi kita juga perlu menata. Maka dari itu kita harus punya payung hukum untuk bisa dapat kiranya masyarakat ini ya, ketika memang mau menjalankan kehidupan sehari-hari dengan didasari falsafah Pancasila ini, juga ketika mau melanggar ya kita sudah ada ketentuan yang bisa kita arahkan melalui produk hukum peraturan daerah wawasan kebangsaan ini. Dengan adanya peraturan daerah wawasan kebangsaan ini, ya kita akan lebih baik lagi menjalankan kehidupan sehari-hari ya, yang didasari dengan
pedoman Pancasila. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Bumi Jawara dan kita masih membahas mengenai Perda Pedoman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Banten yang saat ini sedang dibahas ya Pak ya. Sudah sempat diparipurnakan juga dan sudah dibentuk pansusnya Pak ya. Betul. Oke, bicara tentang nilai luhur Pancasila Pak. Kan ada ini juga ya, Bhinneka Tunggal Ika Pak ya, berbeda-beda meskipun beda suku bangsa, beda agama, beda dan sebagainya begitu, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Nah, sementara masuknya arus modernisasi dan globalisasi justru membuat masing-masing atau masyarakat gitu seperti berkelompok atau bahkan individualis ya Pak ya. Sudah sesuaikah jika perda tersebut diimplementasikan khususnya di Provinsi Banten ini Pak? Betul Mbak, jadi sudah disinggung tadi bahwa yang pertama kita punya kekayaan keanekaragaman, baik dari sisi suku, sisi budaya, sisi adat istiadat, agama dan kepercayaan, ras, bahasa, daerah. Nah, perbedaan-perbedaan ini, keanekaragaman ini adalah merupakan sebuah kekuatan besar. Tetapi di sisi lain, kita juga punya tantangan. Nah, tantangannya adalah karena kita banyak perbedaan-perbedaan, kemudian tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada pemahaman-pemahaman yang bisa dikategorikan pemahaman sempit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ini bisa juga menjadi yang kita katakan tadi, kekayaan ini bisa juga menjadi tantangan tersendiri. Tantangan. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain tadi dikatakan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini, seiring dengan arus globalisasi yang sangat pesat sekali, sehingga bisa dikatakan bahwa kita bisa mengakses berbagai macam informasi dimanapun tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal jarak, bahkan tanpa mengenal batas-batas sebuah negara. Dan dengan semakin meningkatnya teknologi, walaupun di satu sisi ada nilai-nilai positifnya, di sisi lain tadi kenyataan yang disampaikan bahwa juga akan semakin meningkatkan sifat individualisme masyarakat. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia punya nilai-nilai luhur, punya budaya yang silaturahmi, budaya gotong royong, budaya saling berkumpul, saling bersosial. Nah, jangan sampai nilai-nilai budaya ini, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita semakin luntur oleh karena tadi arus globalisasi, kemajuan teknologi yang membuat orang semakin individualis. Dan ini yang perlu kita meminimalisir dampak tersebut. Dan cara meminimalisirnya tadi ya bagaimana tadi kita memperkuat pengamalan dan penghayatan dari nilai-nilai Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang merupakan kode pemersatu dari segala perbedaan yang kita sebutkan tadi, termasuk dalam menjawab juga tantangan arus globalisasi, arus kemajuan teknologi. Nah, supaya nilai-nilai ini terjaga dan ini yang terus kita bumikan, ya, nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat kita dan terlebih khusus di wilayah kita di Provinsi Banten. Sehingga apa? Pembangunan yang di Provinsi Banten semakin berdampak kepada masyarakat. Kalau ada keharmonisan, kalau ada kerukunan, kalau persatuan dan kesatuan terus ditingkatkan. Dan kalau ini bisa terwujud, maka fokus pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten, nah semakin berdampak, semakin dapat dirasakan. Direalisasikan dan berdampak terhadap masyarakat ya Pak ya. Oke, bicara tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, perdanya sedang dibahas ya oleh DPRD Banten. Nah, apakah sudah semua daerah di Indonesia menerapkan atau mengimplementasikan
atau sudah punya perda tersebut? Betul. Atau hanya baru beberapa daerah saja? Di beberapa kabupaten kota sudah punya, sudah kemudian ada. di level provinsi, baru-baru ini daerah istimewa Yogyakarta sudah menetapkan perda yang sama juga. Yogyakarta sudah punya, dan kemudian nanti mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah punya, Banten sudah punya, dan kita berharap juga daerah-daerah lain sudah punya, sehingga ada sebuah payung hukum bagaimana terus peningkatan pengamalan penghayatan Pancasila dengan wawasan kebangsaan sesuai dengan kearifan lokal yang tanpa meninggalkan kearifan lokal dan budaya di daerah. Karena itu juga merupakan sebuah kekayaan bangsa kita yang terus kita harus keanekaragamannya, Pak, ya. Betul. Oke, berarti kalau Jogja sudah menerapkan, apakah Jogja dijadikan percontohan, Pak, oleh Banten atau bagaimana? Betul, sebagai dalam kitab penyusunan Raperda, tentu kita bisa ngambil rujukan. Rujukan salah satunya tadi perda dari daerah lain, tetapi semuanya itu harus seiring selaras dengan tentu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita, dan tentu yang di atasnya tadi kan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita adalah Pancasila. Dan itu yang harus kita bumikan nilai-nilai itu tadi melalui perda supaya tadi di Provinsi Banten semakin kuat. Oke, kalau melihat dari percontohan yang di Jogja itu, Pak, apakah relevan juga jika diterapkan di Banten atau seperti apa? Apalagi Jogja kan dikenal sebagai daerah pendidikan ya, Pak, ya? Betul. Bagaimana, Pak? Tentu ada kearifan lokal tertentu atau ada muatan tertentu yang di Yogyakarta berbeda dengan kita, dan tentu beda kultur, di kita Provinsi Banten kita akan menyesuaikan itu sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal kita di Provinsi Banten, karena di dalam rancangan perda ini ada 3 muatan yang kita cantumkan. Yang pertama adalah muatan terkait dengan Pancasila itu sendiri, kemudian muatan berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kemudian yang berikutnya adalah muatan lokal. Yang berkaitan dengan muatan Pancasila adalah bagaimana terkait dengan sejarah lahirnya Pancasila, kemudian sejarah di Indonesia, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah ruang lingkup yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Kemudian pendidikan wawasan kebangsaan mencakup berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan aktualisasi wawasan kebangsaan itu sendiri. Nah, yang berkaitan dengan muatan lokal, nah ini terkait dengan nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Banten, kemudian berkaitan juga lagu-lagu nasional maupun lagu-lagu daerah, dan adat istiadat atau kekayaan kearifan lokal lain yang ada di Provinsi Banten yang masuk pada muatan lokalnya. Dan ini yang perlu kita sesuaikan dengan kondisi kita di Provinsi Banten. Jadi bisa selaras ya, Pak, ya? Betul. Modernisasi, globalisasi terus berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi juga. Betul. Tetapi dasar negara juga tetap menjadi pegangan kita, begitu ya, Pak, ya? Betul. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Kita tahan dulu, pemirsa jangan beranjak dulu, tetap dalam Bumi Jawara. DPR RI kan sudah ada tentang sosialisasi empat pilar. Nah, memang di sini perlu diberikan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. Itu saja intinya. Itu artinya kami melihat dan mendengar masukan-masukan dari masyarakat bahwa pentingnya memberikan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, di mana Banten adalah masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, masyarakat yang heterogen ini harus kita jaga bersama tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan, tentang kebinekaan yang ada, tentang artinya kita tidak menjadi bagian orang-orang yang intoleransi terhadap kebinekaan itu. Kita akan proses perda ini secepatnya, kemudian kita bisa eksekusi langsung ke tengah-tengah masyarakat tentang sosialisasi wawasan kebangsaan.
Kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Yeremia Menderova, Ketua Komisi 5 DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, Pak, kita sudah bahas dari tadi ya tentang pembahasannya yang mendasari diusulkannya Perda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga. Nah, mungkin pemirsa juga ingin tahu, Pak, sebetulnya poin-poin apa sih yang dimunculkan dalam usulan Perda ini? Oke. Ada 5 ruang lingkup Perda ini. Yang pertama berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah muatan materi yang sempat saya singgung tadi di sesi sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah peran serta masyarakat. Yang keempat adalah berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, dan yang kelima adalah berkaitan dengan kerjasama. Nah, yang pertama tadi adalah berkaitan dengan penyelenggaraan. Ini adalah mencakup bahwa saya sudah mengatakan tadi bahwa salah satu landasan yuridisnya adalah Permendagri 71 2012 yang salah satu pasalnya itu mensyaratkan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakannya. Nah, jadi yang menyelenggarakan di sini adalah pemerintah daerah. Itu poin yang pertama. Kemudian dalam penyelenggaraan ini, bagaimana cara penyelenggaraannya? Yaitu adalah yang pertama melalui pendidikan formal. Kemudian yang kedua melalui pendidikan non formal. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Nah, pendidikan formal ini adalah yang di sekolah-sekolah. Mulai dari pendidikan yang intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, atau juga non-kurikuler. Nah, itu masuk pada pendidikan formal. Kemudian pendidikan non-formal, ini sifatnya misalnya dalam pelatihan, dalam bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, kegiatan kebudayaan, atau kegiatan-kegiatan lain yang bagaimana membumikan Pancasila yang dikategorikan sebagai non-formal. Kemudian yang ketiga tadi adalah pendidikan informal. Ini adalah mencakup terkait dengan pendidikan di dalam keluarga, kemudian pendidikan di lingkungan masyarakat yang sifatnya informal. Itu berkaitan dengan penyelenggaraan. Kemudian yang kedua tadi muatan materi. Muatan materi tadi sudah saya singgung di segmen sebelumnya, yaitu muatan materi berkaitan dengan Pancasila, muatan materi terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian muatan materi terkait dengan muatan lokal di Provinsi Banten itu sendiri. Kemudian peran serta masyarakat. Nah, di peran serta masyarakat, bagaimana terus kita mendorong bahwa masyarakat di Provinsi Banten berperan aktif untuk yang pertama adalah membantu mendukung dalam proses penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian berikutnya bagaimana menjadi aktif di masyarakat untuk juga mensukseskan pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini di Provinsi Banten. Kemudian bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam meningkatkan pemahaman sendiri, meningkatkan pengamalan dan penghayatan sendiri dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Ini merupakan bagian peran serta masyarakat. Nah, di bagian peran serta masyarakat, kita juga dorong bagi masyarakat yang terus berperan aktif, yang tak henti-hentinya, yang tak kenal lelahnya, punya pengabdian yang sangat luar biasa untuk mensukseskan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada masyarakat tersebut, rewardnya. Itu terkait dengan peran serta masyarakat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Nah, kita berharap karena ini Pak Gubernur nanti yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah khususnya yang pelaksana teknis, sehingga bagaimana nanti aktualisasi daripada pendidikan Pancasila ini bisa terus diawasi dan dilakukan pembinaan sehingga tujuan pelaksananya bisa tercapai seperti yang kita harapkan. Kemudian itu berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan. Dan yang terakhir tadi ruang lingkup berkaitan dengan kerjasama. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama baik dengan pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat, baik lembaga vertikal maupun misalnya BPIP atau lembaga-lembaga lain untuk
terus bagaimana mensukseskan atau bagaimana pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini. Jadi bisa melakukan kerjasama. Baik misalnya juga pendanaannya bisa di pendanaan melalui APBD atau dari sumber-sumber pendapatan yang lainnya yang sah tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, supaya bisa diterapkan tanpa bermasalah begitu ya Pak Betul, ya? setuju sekali. Oke, saya tertarik dengan yang tadi peran serta masyarakat Pak ya. Bagaimanapun regulasi dibuat untuk berdampak terhadap masyarakat juga, khususnya di Provinsi Banten ini. Nah, sementara kita melihat ya masyarakat, mungkin orang-orang sekarang bilangnya masyarakat zaman now. Zaman now, Nah, ya. sekarang boro-boro misalnya Pak ya, ada hormat ke yang lebih tua, sepertinya sudah mulai luntur. Nah, bagaimana menyosialisasikan bahwa kita sebentar lagi nih jika sudah disahkan apalagi ya, kita punya perda ini loh. Jadi adab-adab, kemudian juga nilai-nilai luhur Pancasila lainnya, agar masyarakat mengembangkan lagi. Bagaimana upaya dari Dewan Pak? Nah, upaya kita bahwa saya sangat setuju tadi bahwa sosialisasi itu harus masif karena tadi bagian daripada pendidikan non formal adalah melakukan sosialisasi, baik sosialisasi berkaitan dengan perdanya itu sendiri maupun juga sosialisasi berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kami misalnya di Komisi 5 sebagai Ketua Komisi 5 saya terus mendorong. Ada 10 dinas yang bermitra dengan Komisi 5 dan saya mendorong untuk memperbanyak program-program yang turun kepada masyarakat untuk berbuat kepada masyarakat, termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pentingnya sosialisasi Mbak Nurul karena kita ini manusia yang punya sifat khilaf, punya sifat lupa. Tetapi kalau diingatkan, kemudian diingatkan dan terus diingatkan, kita berharap tertanam di dalam hati dan pikiran. Ketika kembali diingatkan, maka kita berharap itu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diingatkan kembali, maka jadi yang dilakukan berulang-ulang bisa menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini nanti yang dilakukan bisa menjadi budaya. Nah, itu yang kita harapkan. Sosialisasi ini adalah bagaimana kita meningkatkan penyadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat, yang ujungnya tadi peningkatan peran serta masyarakat. Ya, karena itu yang paling penting ya Pak ya. Betul. Kita koar-koar tentang perdanya, tapi kalau masyarakat sendiri belum ada kesadaran untuk menerapkannya, untuk turut mengimplementasikannya, kan zong Pak ya. Oh ya, makanya tadi peran penting sosialisasi harus terus dimasifkan dengan menggunakan berbagai macam media. Dan di dalam perda itu juga kita mencantumkan bahwa berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bisa memanfaatkan teknologi dan informasi, apakah melalui media sosial, kemudian media-media yang lain, bahkan bisa menggunakan misalnya platform digital atau non-digital. Dan media massa juga ya Pak ya? Betul, media massa. Jadi termasuk media televisi kemudian media-media yang lain. Sehingga tadi sosialisasi ini bisa masif kepada masyarakat. Dan kalau peran serta masyarakat semakin tinggi, kesadaran masyarakat semakin kuat, ya itu tadi kita berharap bahwa masyarakat penggerak, masyarakat pelopor, masyarakat yang peran aktifnya semakin kuat, itu kita berharap semakin banyak di masyarakat Provinsi Banten, Tanah Jawara, jadi Bumi Jawara. Semakin kencang sosialisasi, semakin gencar sosialisasi ya, semakin masyarakat terbiasa mendengar apa itu Perda Pancasila dan wawasan kebangsaan, kemudian apa itu nilai-nilai luhur Pancasila, jadi masyarakat bisa mengimplementasikannya. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam Bumi Jawara. Filosofi dasar kita bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini alat pengikatnya adalah diantaranya sense of belonging, rasa seperasaan. Nah, rasa seperasaan yang mendasar itu adalah bagaimana tentang ikatan kebangsaan kita. Ikatan kebangsaan ini perlu dikuatkan terus, perlu dipupuk, diedukasi, sehingga khususnya generasi muda dia akan paham betul tentang keindonesiaan. Nah, maka pendidikan dan wawasan kebangsaan ini saya pikir ini penting gitu. Nah,
maka saya menyambut baik atas apa yang telah diupayakan dan hari ini sudah memasuki tahapan yang memungkinkan untuk terus digulirkan ya agenda ini, sehingga cakupannya nanti yang bisa mengakses kepada publik yang lebih luas dalam hal ini secara berjenjang, mulai dari tingkatan edukasi yang mendasar, menengah, kemudian tinggi, sehingga dengan demikian kita yakin bahwa merawat Indonesia ini dengan terus-menerus menanamkan kebangsaannya, ini Indonesia akan memang maju, Indonesia akan utuh dan Indonesia emas ke depannya. Ini modal dasar, saya pikir itu. Kan tadi bahwa prinsip dasar kita terikat dalam Indonesia itu diantaranya, bukan satu-satunya, diantaranya adalah memperkuat rasa seperasaan kita tentang Indonesia. Sense of belonging, saya ulang lagi. Nah, itu tentang keindonesiaannya perlu terus-menerus kita tanamkan, kita pupuk, kita edukasi, khususnya kepada generasi muda. Nah, kalau saya memandang ini yang mendasar adalah bagi generasi muda kita ke depan. Di samping juga tentu generasi-generasi saya atau lebih dari saya, tuanya dan seterusnya, itu kan proses review ya, proses mengingatkan kembali bahwa Indonesia itu betul-betul kita perlu jaga, kita rawat dari semangat kebangsaannya. Karena semangat kebangsaan itu adalah social capital, modal kita untuk ada stabilitas, ada rasa seperasaan bersama, ada kita tujuan membangun bersama, meningkatkan kesejahteraan bersama. Itulah yang mengikat kita, sehingga kita yakin negara kesatuan Republik Indonesia akan ada terus sepanjang muka bumi ini berdiri gitu. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih bersama Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Yeremia Mendrova. Ya Pak, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ada 10 dinas yang dilibatkan dalam khususnya yang bermitra dengan yang Komisi bermitra 5. Ya, khususnya yang bermitra dengan Komisi 5. Apakah itu hanya untuk pembahasannya saja atau untuk pengimplementasian ke depannya, dan apakah hanya sosialisasi dan sebagainya hanya melibatkan pemerintah daerah saja dengan DPRD begitu, atau mungkin kedepannya ada komunitas-komunitas kah atau kumpulan lainnya kah, seperti itu? Jadi untuk membumikan ini, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Betul. Harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Harus melibatkan semua pihak, baik itu misalnya tadi pemerintah daerah, kemudian DPRD, kemudian stakeholder lain, misalnya ada organisasi politik, ada organisasi kemasyarakatan, ada dunia pendidikan kita, ada perguruan tinggi, ada pendidikan di tingkat menengah, kemudian ada pendidikan di tingkat dasar, kemudian ada tokoh-tokoh agama, kemudian ada tokoh pemuda, ada tokoh adat, kemudian juga kita punya misalnya para kiai, para ulama, kita juga banyak misalnya pondok pesantren, dan semua harus dirangkul, semua elemen, semua stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Sekali lagi bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan semua stakeholder yang ada di Provinsi Banten untuk membumikan sekali lagi baik perdanya itu sendiri, baik aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan itu sendiri. Oke. Ya Pak, beberapa waktu lalu juga kan sempat diselenggarakan paripurna Pak ya. Betul. Membahas tentang Raperda ini Pak, pembentukan dan dibentuk pula pansusnya. Nah, pada saat pelaksanaan paripurna atau mungkin ada komunikasi tersendiri dengan pemerintah Provinsi Banten, adakah masukan dari pihak pemerintah daerah Pak atas usulan ini? Dalam tahapan paripurna yang ada adalah pandangan fraksi-fraksi. Ya, ada 9 fraksi yang ada di Provinsi Banten. Dan kemarin ketika kita memulai tahapan pembahasannya, yang pertama kita melakukan adalah kita
mereview kembali semua pandangan fraksi-fraksi, usulan fraksi-fraksi, apa yang perlu, yang menjadi kita perhatikan dalam penyusunan tersebut. Dan pansus ini juga saya sebutkan tadi, walaupun itu pansus di Komisi 5 adalah merupakan juga perwakilan dari semua unsur fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Banten. Tentu setiap fraksi menampung semua aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat. Dan itu merupakan bagian yang menjadi kita lakukan dalam pembahasan bagaimana tadi mengamati, bagaimana kita melihat, bagaimana kita rancangan ini bisa menampung semua aspirasi yang ada, khususnya tadi melalui pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Banten. Dan semua fraksi-fraksi menyatakan bahwa setuju mendukung dan bahkan bagaimana perda ini bisa diselesaikan secara cepat dan kalau boleh bisa ditetapkan tahun ini di tahun 2022. Nah Pak, kalau di pemerintah daerah sendiri kan di Pemprov Banten ada badan yang memang biasa menyosialisasikan hal-hal yang berbau Pancasila dan wawasan kebangsaan, Kesbangpol Pak ya? Ya, leading sektornya itu adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpolnya. Itu adalah leading sektornya di Kesbangpol. Dan kemudian bagaimana tadi mengimplementasikannya, karena sasaran kita kan adalah seluruh lapisan masyarakat dan ASN. Nah, kemudian tentu ada kaitannya dengan urusan bidang pemerintahan berkaitan dengan kepegawaian, urusan pemerintahan berkaitan dengan pendidikan, urusan pemerintahan berkaitan dengan kebudayaan, urusan pemerintahan berkaitan dengan yang bersentuhan dengan masyarakat. Jadi walaupun misalnya leading sektornya ada di Kesbangpol dan perangkat daerah lain bisa dapat terlibat dalam ikut mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila ini, tentu sesuai dengan di bidangnya masing-masing, sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Dan di dalam perda tersebut tadi bahwa dalam penyelenggaraan saya sebutkan bahwa secara perangkat daerah teknis ya tadi leading sektornya ada di Kesbangpol, tetapi perangkat daerah lain dapat melaksanakan sosialisasi ini sesuai di bidangnya masing-masing. Nah, setelah dibentuk pansus, Pak, apakah kemudian ada koordinasi intens, Pak, khususnya dengan Kesbangpol sebagai leading sektor tadi, agar bisa mencakup seluruh seluruh bidang atau sektor lainnya? Benar sekali. Dan di proses pembuatan perda ada berbagai tahapan yang dilalui. Karena sebelum tentu penetapan perda, bagian daripadanya itu adalah kita mensosialisasikan raperda ini kepada masyarakat luas. Siapa tahu atau ada masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, ada masukan dari elemen masyarakat di Provinsi Banten selama masa dalam pembahasan ini. Tentu kami Komisi 5 yang merupakan pansus raperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan secara terbuka dengan senang hati kami menerima masukan dari semua elemen masyarakat di Provinsi Banten supaya perda ini betul-betul bisa berdaya guna ke depan untuk kemajuan Provinsi Banten, untuk peningkatan pemahaman, pengamalan dan penghayatan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Provinsi Banten. Dan ini yang terus kita lakukan. Dan sekali lagi kami berharap masukan dari seluruh elemen masyarakat di Provinsi Banten. Artinya tidak hanya DPRD yang sibuk sendiri Pak ya untuk pembahasan terutama di pansusnya ini, tapi ada juga dari pemerintah Provinsi Banten dan masukan masyarakat. Kalau masyarakat ingin memberikan masukan Pak, apakah melalui ada wadah khusus di Dewan atau melalui Kesbangpol atau bagaimana Pak? Bisa melalui langsung kepada Komisi 5, bisa melalui ke DPRD Provinsi Banten atau Sekretariat DPRD Provinsi Banten, bisa melalui Kesbangpol, bisa melalui Biro Hukum, bisa melalui Pak Gubernur. Karena kenapa? Dalam tahap pembahasan ini adalah
DPRD dan kepala daerah dalam hal ini gubernur membahas bersama-sama, melakukan pembahasan bersama-sama. Nah, setelah kita melakukan pembahasan bersama-sama, sebelum ditetapkan nanti kita akan kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi evaluasi. Nanti juga Kementerian Dalam Negeri akan mereview, melakukan fasilitasi hal-hal apa yang perlu disinkronkan lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Dan ini semua tahapan dalam pembuatan perda itu harus dilalui dan harus dilakukan sebelum diketok palu melalui rapat paripurna atau disahkan bersama lagi antara kepala daerah dalam hal ini gubernur dengan DPRD. Oke, mudah-mudahan prosesnya diberi kelancaran ya Pak ya. Nanti kalau kami pansus sudah menyelesaikan tugasnya setelah mendapatkan fasilitasi dari Kemendagri, nah kemudian kami laporkan kepada pimpinan DPRD, kepada semua anggota DPRD melalui rapat paripurna. Dan nanti diambil persetujuan bersama apakah kita lanjutkan pada penetapan nanti bersama dengan Pak Gubernur. Tetapi sekali lagi pembahasan tadi Komisi 5 dari yang ditugaskan oleh DPRD, kemudian juga perangkat daerah yang ditugaskan oleh Pak Gubernur. Di dalamnya ada Biro Hukum dan ada Kesbangpol. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap dalam Bumi Jawara. Wawasan kebangsaan merupakan bagian dari sebuah marwah kebangsaan yang ini menjadi sebuah proses tentang pengamalan Pancasila, NKRI harga mati, dan Undang-Undang 45. Maka dengan itu, institusi lembaga DPRD Provinsi Banten beserta stakeholder dari jajaran pemerintah Provinsi Banten, kita memperkuat melalui legalitas perda agar senantiasa seluruh komponen baik organisasi maupun yang lainnya bisa melakukan sosialisasi penguatan hal tersebut, sehingga konsolidasi masyarakat Provinsi Banten adalah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang utuh. Itu yang menjadi harapan dan tujuan kita bersama. Ini yang sangat dipentingkan bagi kita adalah rasa kebangsaan nasionalis dan rasa memiliki pengamalan terhadap Pancasila. Bahwa Pancasila ini satu rumusan dari para pahlawan dan orang tua kita yang luar biasa. Nah, ini asas-asas ini sudah mulai mengurang. Contoh, bahwa gotong royong itu adalah sebuah asas Pancasila. Persatuan itu sudah mulai menjadi bagian yang itu adalah keutuhan bangsa kita. Dulu yang namanya membangun rumah tetangga itu bersama-sama dengan masyarakat selesai setengah hari loh. Hari ini sudah tidak ada. Rutilahu saja dibiarkan, harus pemerintah. Nah, inilah wawasan kebangsaan dilahirkan perdanya ini adalah menyatukan kembali marwah dan budaya bangsa ini khusus Provinsi Banten untuk menjadikan bahwa nilai-nilai ini menjadi nilai kebangsaan yang lebih baik. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan kita masih membahas mengenai Perda Pendidikan Pancasila, Pedoman Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Banten dan saat ini sudah dibentuk pansusnya Pak ya untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, saya ingin bertanya nih Pak dari kacamata Bapak sendiri nih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Parlemen gitu Pak ya. Bapak seperti apa melihat perkembangan masyarakat Banten saat ini Pak di tengah pesatnya arus teknologi begitu? Baik, masyarakat kita di Provinsi Banten, saya melihat bahwa masih memegang teguh nilai-nilai keluhuran tadi dan kita berharap bahwa nilai-nilai keluhuran tersebut semakin dipegang dan semakin diaktualisasikan. Dan untuk meningkatkan ini maka perlu ada pengaturan dalam bentuk perdas sebagai bagian dari bagaimana pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Provinsi Banten ini semakin meningkat. Nah, Mbak Nurul tadi tentu sekali lagi bahwa tujuan yang kita akan capai adalah
bagaimana terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan ini kepada masyarakat dan juga kepada ASN kita. Dan kita berharap tadi sudah dikatakan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, arus globalisasi, yang kita harapkan bahwa semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air itu semakin meningkat. Kalau ini semakin tumbuh, maka tadi bagaimana terus persatuan dan kesatuan bangsa ditingkatkan. Kalau ini terus meningkat lagi, bahwa kerukunan, ketentraman di dalam masyarakat semakin meningkat. Dan kalau situasi ini terus kita pertahankan, terus kita jaga tanpa terpengaruh, atau kita harus meminimalisir dampak tadi arus globalisasi tersebut, dan kita berharap tadi pembangunan di Provinsi Banten sesuai dengan cita-cita awal pembentukan Provinsi Banten, bagaimana Banten semakin maju, Banten semakin mandiri, Banten semakin sejahtera yang berlandaskan iman dan takwa, bisa semakin terwujud. Sehingga tadi masyarakat Banten bagaimana mempertahankan budayanya, bagaimana terus melestarikan budaya bangsa, bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap mempertahankan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana cara mengaktualisasikannya adalah baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kehidupan kita sehari-hari bagaimana terus menggiatkan semangat gotong royong. Yang merupakan nilai-nilai luhur para nenek moyang kita. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah melalui musyawarah mufakat. Bagaimana misalnya membersihkan lingkungan kita, bagaimana memajukan lingkungan kita melalui semangat gotong royong. Kemudian berikutnya, bagaimana misalnya ketika kita berkendaraan, kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas, saling mendahulukan yang lain. Itu juga bagian daripada aktualisasi. Kemudian berikutnya misalnya bagaimana anak-anak muda kita terus membangun dirinya untuk mempunyai daya saing yang tinggi, untuk bisa berkompetensi baik di dunia kerja maupun di dunia pendidikan, sehingga bisa bersaing, baik bersaing dengan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, bahkan bagaimana bisa kemajuan teknologi dan informasi dan tadi globalisasi bisa dimanfaatkan dalam hal-hal yang positif. Dan saya yakin anak-anak muda di Provinsi Banten, generasi milenial di Provinsi Banten, misalnya tidak ikut-ikutan tawuran, tidak ikut-ikutan kekerasan, tidak ikut-ikutan diskriminasi, tidak melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Tetapi bagaimana mereka memanfaatkan waktunya untuk membangun diri, untuk mencapai cita-cita, untuk semakin maju ke depan. Dan ini yang kita harapkan, Mbak Nurul, bahwa ketika tadi menanamkan dan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam pergaulan seiring dengan kemajuan dan teknologi, bisa terus kita menjaga jati diri bangsa, menjaga jati diri bahwa kita loh, anak-anak muda, generasi muda Banten yang berkarakter Pancasila, yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Sementara yang tadi Bapak sebutkan ya, tawuran begitu ya, Pak, sempat marak Pak ya baru-baru ini. Nah, bagaimana sih Pak DPRD khususnya di Komisi 5 merangkul generasi muda agar yuk mending kita bikin wadah yang lebih bermanfaat, yang lebih positif begitu daripada tawuran-tawuran seperti itu. Salah satu bagian tadi saya sudah mengatakan di Mitra Komisi 5 kami terus menghimbau untuk banyak turun kepada masyarakat termasuk ke sekolah. Dan kami sekarang meminta misalnya banyak melakukan kegiatan baik itu sosialisasi, baik sifatnya pembinaan, baik sifatnya pelatihan-pelatihan yang lain selain daripada kurikulum formal, bisa juga kita melakukan misalnya bagaimana gerakan masyarakat hidup sehat, bagaimana misalnya Kesbangpol turun ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman Pancasila, walaupun misalnya di sekolah sudah ada misalnya PKN, pendidikan kewarganegaraan, tetapi kan banyak materi-materi yang lain yang belum masuk di dalam kurikulum formal yang bisa dilakukan secara pendidikan yang non formal atau pendidikan secara informal tadi. Dan
kami Komisi 5 DPRD Provinsi Banten mengambil bagian untuk turun ke sekolah-sekolah, bagaimana kita memberikan motivasi ke anak-anak didik, khususnya di SMA dan SMK, supaya tadi jangan menggunakan waktunya sia-sia dengan hal-hal yang negatif, tetapi bagaimana memanfaatkan waktu tersebut untuk menjawab tantangan zamannya. Nah, apalagi kita sekarang sudah masuk pada industri 4.0 yang Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, yang serba semua digital. Dan ini kan menggeser kehidupan sosial kita ke arah society 5.0. Sehingga tadi kalau ini nilai-nilai Pancasila tidak terus ditanamkan, maka pergeseran kehidupan sosial ini bisa semakin terus dan melupakan tadi semakin luntur nilai-nilai luhur bangsa kita. Maka itu tadi kita harus memperkuat terus penanaman nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai Pancasila, penghayatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda kita. Sekali lagi sehingga generasi muda kita di Provinsi Banten bisa menjawab tantangan zamannya dengan punya karakter yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai ideologi negara kita, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi kita bawa Pancasila ke era 5.0, Pak ya? Ya, Society 5.0. Ya, mudah-mudahan juga masyarakat khususnya di Banten ya, dan terutama generasi muda ya Pak ya, yang nanti akan terus bersaing Pak ya di tengah era digitalisasi ini. Dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, tetap dalam Bumi Jawara. Penguatan norma-norma selain ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan sebagainya inilah termasuk adalah bagaimana mengimplementasikan terhadap penjabaran APBD Provinsi Banten terhadap sila kelima, yaitu keadilan sosial. Bagaimana kita menjadikan Provinsi Banten tidak lagi secara parsial pembangunan, secara menyeluruh. Nah, ini harus dibangun kembali. Era globalisasi, era modern, era digital mulai bergeser. Nah, ini saya kira ini juga menjadi bagian yang kami akan rumuskan ke arah situ. Supaya masyarakat, anak-anak generasi muda utama yang ada di Banten ini mempunyai nilai hal itu. Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih membahas tentang Perda Pedoman Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang dari tadi kita bahas tentang pansusnya, tahapannya, kemudian juga landasannya begitu. Tapi outputnya, outputnya apa sih yang diharapkan khususnya kepada masyarakat di Provinsi Banten ini, Pak? Ada 5 output yang kita harapkan dari pelaksanaan nanti Perda ini. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sipil negara kita di Provinsi Banten. Sehingga demikian tadi bahwa bagaimana misalnya ASN kita bisa semakin juga melaksanakan tugas, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana terus kita menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di tengah-tengah arus globalisasi atau kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Sehingga anak-anak muda kita, generasi muda Provinsi Banten mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dan semangat cinta tanah air yang tinggi. Saya adalah Indonesia yang berkarakter Pancasila. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana terus kita membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan Banten adalah merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan apalagi nanti tahun depan kan sudah mulai masuk kepada tahun politik. Nah, kita berharap walaupun misalnya di tahun politik kita berbeda warna, pilihan, beda warna, beda referensi politik, tetapi kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah bagaimana terus meningkatkan kerukunan,
meningkatkan toleransi sehingga ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin terjalin. Bagaimana terus silaturahmi terus ditumbuhkan, rasa persaudaraan, saling tolong menolong, saling bekerja sama, saling bantu membantu, semangat gotong royong terus ditingkatkan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tentu kalau ini semua terlaksana dengan baik, yang kita harapkan bahwa pembangunan di Provinsi Banten semakin maju, semakin meningkat. Karena di Provinsi Banten kita punya banyak tantangan. Pertama, misalnya bagaimana terus kita meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi yang sekarang sudah menunjukkan momentum yang ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita terus menurunkan angka kemiskinan. Kemarin rilis masih kita berada di level 6,16% angka kemiskinan kita. Bagaimana kita menurunkan angka pengangguran yang masih kemarin ada di level 8,09%. Bagaimana kita memperkecil gap ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, antara ketimpangan pembangunan di wilayah A dengan di wilayah B yang diukur dalam Gini rasio. Semakin kecil Gini rasio, itu artinya bahwa semakin merata pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau kondusivitas, kalau tadi rasa persaudaraan, silaturahmi, semangat gotong royong, kemudian persatuan kesatuan semakin terjamin, rasa nasionalisme semakin meningkat dan cinta tanah air, dan nilai-nilai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tadi indikator pembangunan yang saya sebutkan tadi bisa terakselerasi dalam perwujudannya, sehingga tadi pembangunan itu bisa semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten dan semakin merata. Itu yang kita harapkan dari output nanti aktualisasi pelaksanaan dari Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini. Berarti kita tinggal tunggu kabar baiknya, Pak ya? Itu yang kita harapkan, dan kita berharap tahun ini bisa menjadi Perda di Provinsi Banten. Dan oleh karena itu kita berharap bahwa sekali lagi di dalam keberagaman, di dalam kemajemukan yang ada di wilayah kita, khususnya di Provinsi Banten dan negara kita Republik Indonesia, mari terus menjaga bahwa kode pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang beraneka ragam tadi adalah Pancasila satu-satunya. Kemudian bagaimana terus kita menjaga konstitusi negara kita lah, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan khususnya yang ada di Provinsi Banten ini. Oke, mungkin Pak ada imbauan atau harapan yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah ya, khususnya Pemprov Banten. Silakan. Nah, kita menghimbau bahwa yang pertama, mari terus meningkatkan tadi pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, saya menghimbau seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan semua OPD di Provinsi Banten dan seluruh elemen masyarakat, mari kita mengabdikan diri untuk terus berbuat sesuai dengan tugas kita masing-masing supaya provinsi kita, Provinsi Banten, menjadi Banten yang maju, Banten yang mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Dan kemudian yang ketiga, bahwa mari terus menjaga persatuan dan kesatuan, mari terus kita meningkatkan kerukunan, mari kita terus meningkatkan toleransi, mari kita terus meningkatkan rasa persaudaraan, gotong royong, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong satu sama lain. Karena kita adalah sesama anak bangsa yang ada di wilayah Provinsi Banten. Karena kita Indonesia, Pak ya? Kita adalah Indonesia. Satu Indonesia, Nah, mudah-mudahan pembahasan mengenai Perda Wawasan Kebangsaan atau Perda Pedoman Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Banten ini bisa diberi kelancaran dan segera disahkan, Pak ya? Amin, ya. Dan juga ada masukan-masukan positif ya Pak ya, baik betul, dari... kita siap menampung semua masukan dari semua lapisan masyarakat. Jadi masukan-masukan positif baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah setempat ya. Selamat bekerja ekstra Pak. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ya, sama-sama. Ya, mari kita mengabdi untuk kemajuan Banten. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun
kita berada. Iya, saling bekerja sama ya Pak ya Betul. untuk mendukung terwujudnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Banten. Terima kasih Bapak Baik, salam sehat Dr. dan sejahtera dan Oke. bahagia selalu. Siap. Bapak Dr. Yeremia Mendrova STMM MBA, Ketua Komisi 5 DPRD Banten, sekaligus dari fraksi PDI Perjuangan ya, sudah berbagi informasi dalam Bumi Jawara kali ini membahas tentang pembahasan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Banten. Tentu tidak hanya dari DPRD maupun pemerintah daerah, tetapi juga butuh dukungan dari masyarakat khususnya di Provinsi Banten. Baik, sekali lagi terima kasih Terima Bapak, kasih, Mbak selamat Nurul. bekerja kembali. Sama-sama. Ya. Dan Oke. pemirsa, itu tadi perbincangan kita. Sampai jumpa dalam Bumi Jawara episode berikutnya bersama saya Nurul Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.